People, ketemu lagi dengan saya Marta. Terima kasih buat semua subscriber saya yang selalu mensupport saya. Terima kasih juga atas saran dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya, sehingga saya ingin membuat sesuatu yang baru pada channel YouTube saya yang saat ini. Seperti dilihat, saya mencoba untuk membantu Bapak Healthy People sekalian bagaimana mengolah satu makanan yang bisa membuat kita lebih sehat lagi. Oke, kita ikuti ya. Pertama kita jangan lupa pakai celebeknya dulu supaya baju kita tidak kotor. Oke. Kali ini yang akan saya siapkan adalah, kebetulan anak saya itu Angel picky eater. Jadi dia makanannya sangat pemilih. Kali ini dia karena sudah bosan dengan makanan yang saya masak, akhirnya saya coba menyiapkan satu sup yang kita buat dari hasil olahan ikan. Mungkin sekarang sudah tidak asing lagi ya dengan makanan-makanan kekinian. Kalau kita suka makan di tempat-tempat steamboat, tentu kita sering melihat bahan-bahan makanan seperti ini. Oke, bahan-bahan yang saya siapkan pertama adalah tentunya hasil olahan seafood ini. Ada dari crab, ada bakso seafood, bakso ikan. Lalu di sini juga saya siapkan supaya ada unsur sayurnya. Saya siapkan wortel, juga kol, daun bawang. Dan kembali lagi saya tidak banyak menggunakan bumbu. Saya hanya menggunakan bawang putih, juga jahe, dan garam tentunya. Oke, kita mulai saja masakan kita. Seperti biasa kita coba tumis dulu bumbunya supaya bawang putih kita harum. Cukup sedikit saja minyaknya karena hanya untuk menumis bawang putihnya saja. Cukup 5 ml kita ambil dari 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini saya siapkan 2 siung bawang putih. Cukup digeprek aja. Biasanya malah saya kulitnya juga saya ikut geprek. Oke. Ini kita udah pastikan sudah panas semuanya. Oh ya, saya menggunakan panci keramik yang saat ini lebih aman untuk masakan kita dan tidak berisiko untuk karsinogenik. Oke. Nah, ini bawang putih kita tumis sampai baunya harum. Oke. Setelah harum bau bawang putih ini, lalu kita masukkan wortel. Ini saya menggunakan 1 buah wortel. Biasanya Angel habis dimakan sekali wortel sebanyak ini. Nanti sore kalau misalnya dia kepingin lagi, saya siapkan lagi wortelnya. Oke. Nah, ini sudah harum bawang putihnya. Kita sudah bisa masukkan wortelnya. Oke. Nah, setelah harum dan mulai sedikit layu, kita tambahkan air secukupnya. Tentunya karena ini bahan makanannya sudah dalam kondisi panas, sebaiknya yang kita tuangkan juga air yang matang atau air panas. Berapa banyak sesuaikan dengan isi dari yang ingin kita olah ya. Ini air panasnya saya sudah didihkan sebelumnya, air panas ini. Ya, secukupnya saja. Lalu kita tunggu sampai dengan wortel ini setengah mateng ya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita masak sayur itu jangan sampai kematangan, karena kenapa? Satu, vitaminnya sudah rusak, juga seratnya akhirnya berkurang. Jadi kalau bisa makan wortel itu setengah mateng, jadi masih crunchy dan rasanya juga masih manis ya. Oke, kita tunggu sampai dengan mendidih dan wortelnya juga setengah matang. Oke. Nah, kita lihat bahwa wortelnya sudah setengah matang. Lalu kita tambahkan jahe cukup 3-4 iris. Tujuannya apa? Karena kita masak yang berbahan baku seafood, maka itu akan muncul bau amis. Jadi kita tambahkan jahe tersebut ke dalam. Nah, setelah itu baru kita masukkan kolnya dulu ya. Kalau bakso ini karena sudah matang, jadi itu belakangan kita masukkan. Kenapa kita kasih kol? Sebagai tambahan sayurannya aja, secukupnya. Kolnya cukup kita potong-potong dadu. Oh ya,
kol ini juga merupakan sumber serat, dan kol ini per 100 gramnya mengandung kurang lebih 25 kalori. Oke. Sama juga dengan wortel, sebaiknya kolnya tersebut tidak terlalu matang tapi cukup setengah matang. Oke. Nah, setelah kita masukkan kol ke dalam, selanjutnya, nah ini coba dilihat di sini sudah mulai layu kolnya. Selanjutnya baru kita masukkan bakso-bakso atau hasil olahan dari ikan tersebut. Oke. Sini kita masukkan, pertama kali yang besar-besar ini mungkin kita potong dulu ya, nanti bakso ikannya. Oh ya, per satu buah bakso ini kurang lebih 15 gram, kurang lebih 16 kalori dan proteinnya 1 gram. Cuma memang masih ada kandungan karbohidratnya karena masih mengandung gula. Cuma yang harus diperhatikan bahan-bahan makanan tersebut, karena di dalam makanan yang diawetkan kadar natriumnya tinggi, jadi jangan sering-sering mengkonsumsi ini ya. Oke, kita masukkan. Selanjutnya ini. Harumnya sudah menggoda sekali. Apalagi ketemu bau jahenya itu luar biasa. Oke, kita masukkan crabnya, stick crab. Nah, kalau yang ini mungkin supaya tidak terlalu besar di dalam panci, kita potong-potong terlebih dahulu. Ini juga salah satu hasil olahan ikan. Satu piece begini kurang lebih 25 gram. Jadi kalorinya kurang lebih 26 gram, tapi proteinnya lebih banyak. Kalau tadi yang satuan itu proteinnya 1 gram, kalau di per satu kali makan ini kurang lebih 3 gram. Tapi tentu saja kandungan natriumnya juga lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan bahan-bahan yang lain. Ini seperti otak-otak ya. Rasanya juga lumayan. Ini juga bisa dipakai sebenarnya buat nasi goreng, juga campuran nasi goreng enak. Cuma kebetulan Angel lagi kepengen ini, jadi kita buatlah seperti ini. Oke, banyak jadinya ya. Oh ya, ini juga banyak sekarang di supermarket dijual ya, apa namanya, frozen food seperti ini. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan seleranya. Kalau kemarin saya beli di salah satu supermarket yang cukup besar, jadi kita bisa beli dicampur, bisa beli sekilo ya, bisa dicampur-campur. Tapi ada juga yang belinya per packing, cukup crab sticknya, jadi bisa dibeli juga sesuai dengan selera. Nah, ini kita tunggu sampai dengan mendidih lagi, sampai dengan matang. Lalu kita tinggal tambahkan minyak wijen, minyak ikan, dan terakhir daun bawang. Oh ya, untuk garam kita tambahkan belakangan ya, karena kenapa? Ini kan makanan yang diawetkan, jadi sudah banyak mengandung garam di dalamnya. Jadi sebelum kita tambahkan, kita cicip dulu apakah kandungan garamnya cukup, rasa asinnya. Kalau sudah cukup, tidak perlu tambahkan garam. Dan untuk penyedap ini juga sudah cukup gurih, jadi saya rasa juga tidak perlu ditambahkan penyedap. Kebetulan kami sekeluarga tidak menggunakan penyedap. Jadi begitu ketika kami mengolah makanan seperti ini, makanan jadi, kita tidak menambahkan garam atau menambahkan garam secukupnya setelah matang, dan tidak pernah menambahkan bumbu penyedap sama sekali ke dalam makanan ini. Oke, kita tunggu sampai matang ya. Nah, sup ikan ini akhirnya sudah matang, sayurnya juga setengah matang, demikian juga kalau bisa dilihat tadi di sini kolnya juga setengah matang. Dan selanjutnya kita boleh tambahkan lada secukupnya saja karena Angel nggak begitu suka pedas. Oke, buat penambah rasa aja. Lalu kita aduk-aduk kembali. Nah, wah cukup harum saudara-saudara. Ini healthy people boleh coba juga di rumah nih, siapa tahu anaknya juga suka untuk mengkonsumsi ini.
karena anak kekinian kan sukanya makan-makan yang simple ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu baru kita tambahkan terakhir adalah daun bawangnya. Oke, daun bawang ini sebetulnya biasanya saya tambahkan pada saat mau makan supaya dapat harum dan segernya. Jadi kita pakai seperti itu ya. Nah, terakhir karena sudah matang, kita matikan apinya. Lalu kita coba cicip apakah garamnya sudah cukup asin atau belum. Oke. Dan coba cicip, ini masih panas. Rasanya manis. Ada rasa wortelnya, ada rasa manis dari kolnya, tapi sebetulnya ini buat saya sih cukup asin ya, cukup berasa asinnya, tapi karena Angel suka yang lebih asin lagi, saya tambahkan sedikit garam saja. Oke. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian, healthy people, maaf, kita menambahkan garam itu untuk makan makanan yang hasil olahan adalah ditambahkan pada saat makanan sudah matang, supaya kita tahu tidak terlalu banyak menambahkan garam. Siapkan untuk makan siangnya Angel, kebetulan dia habis daring sekolahnya, ini buat menambah semangat dia. Oke, sudah oke. Sekarang kita taruh ke dalam mangkok. Coba kita atur isinya. Jangan terlalu banyak juga, nanti karena juga ini kan garamnya tinggi ya, tapi proteinnya cukup banyak. Oke, tinggal sayur-sayurannya. Dan nggak tercium bau amis ya, karena ada jahenya yang memberikan rasa aroma yang cukup segar. Nah, ini wortelnya pada berendam semua di bawah. Saya harus aduk-aduk ini. Gimana healthy people? Anak-anaknya suka makan sayur tidak? Kalau tidak suka makan sayur, ini bisa jadi alternatif ya. Bola-bola seafood siap disajikan. Jangan lupa di atasnya kita tambahkan daun bawang. Oke. Ini dia sup seafood buat Angel, siap disajikan. People, ini adalah makan siang anak saya karena di sini sudah cukup banyak proteinnya. Saya siapkan buah pepaya dan ini nasi. Oh ya, kami sudah terbiasa untuk makan nasi merah, termasuk anak saya, Angel juga sudah makan nasi merah. Saya berharap ini bisa menjadi penyemangat dia. Oke, healthy people, semoga resep ini bisa bermanfaat dan bisa juga disajikan buat anak-anak yang sedang sekolah daring. Semoga menambah penyemangatnya. Dan jangan lupa, sebaiknya makanan ini disantap pada saat masih hangat. Oke, healthy people, terima kasih, semoga bermanfaat. Karena sehatnya tubuh, kita yang tentukan. Salam.